Terima kasih Kak Andito, menarik sekali. Banyak hal yang didapat nih, mulai dari upcycling, mulai dari bagaimana latar belakang bahwa global warming ini juga perlu ada mitigasi dan lain-lainnya juga. Ada pertanyaan di kolom obrolan, bolehkah minta nomor telepon WA Pak Andito? Kebetulan saya penggiat bank sampah. Ini dari Ibu Boleh nggak ya? Yuliasti. Boleh nggak nih? Boleh nggak ya? Boleh lah. Boleh ya. Aduh, Kalau gitu saya ketik ya. boleh Pak Juta. Terima kasih. Baik. Kemudian dari Ibu Herlina, bagaimana tahap-tahap membuat bank sampah? Ini bisa dikasih tahu sekilas atau memang Boleh, konsultasi langsung silakan. boleh. Ini terbuka saja. Jadi yang pertama pastikan ada ada yang namanya off taker ya, atau lapak lapak yang paling dekat dengan rumah kita. Gitu ya. Gampang nyari-nyari adalah gubuk-gubuk yang penuh sampah yang terpilah gitu ya. Itu. Cari aja itu, kemudian tanyain, kamu ini berapa harganya gitu, terbuka aja gitu kan. Nanti dari harganya itu kembalilah ke masyarakat dan kita membuat semacam perkumpulan gitu, pencatatan. Nah, tentu nanti silakan bank sampah ini bisa mengambil margin ataupun tidak tidak mengambil margin, tapi saya sih tetap ambil margin ya, karena kan kertas dan tinta perlu perlu uang untuk membelinya gitu ya. Itu kemudian ajaklah masyarakat untuk menabung minimal seminggu sekali, seminggu dua kali gitu. Atau kalaupun memang sampahnya dikit ya mungkin sebulan sekali berkumpul dalam rangka arisan. Kemudian ketika sampah terkumpul di garasi kita, kalau memang ada tempatnya di garasi atau mungkin di pinggir jalan yang ada kanopinya, taruh situ. Kemudian ketika sudah terkumpul panggil aja itu off takernya, tolong diangkat gitu kan. Kemudian minta dia bayar pada saat itu juga. Ya ini kalau mau dikelola secara profesional bisa menggunakan kaidah-kaidah yang profesional. Seperti itu Bu Herlina. Baik. Biasanya bank sampah ini ada legalitasnya nggak, Kak Andito? Boleh nanti ketika sudah kuat komunitasnya bisa bilang ke kelurahan untuk pengangkatan SK ya. Jadi pengurusnya itu nanti diangkat sama kelurahan. Itu yang paling rendah dari kelurahan, Pak. Oh, baik. Berarti tidak harus ke DLH ya, tapi kelurahan sudah bisa. Bisa, bisa. Dan itu legalnya kuat kok. Oh, baik, baik. Terima kasih. Ada masukan dari Dokter Liruta. Lebih bijaksana kalau kita manfaatkan dulu semua limbah rumah tangga kita dulu. Kasih contoh pengelolaan dan kasih apa yang kita hasilkan untuk tetangga dan teman. Karena perjuangan terberat adalah mengubah mindset manusia daripada fisik dan fasilitasnya. Karena yang sudah saya lakuin selama menjadi penggiat bank sampah sangat sulit walaupun hanya sekadar mengajak. Tadi Kak Andito ada kasih beberapa tips ya untuk bagaimana mempengaruhi mereka agar mereka bisa mengubah mindset. Bisa diulangi sekilas ada 3 poin ya tadi. Iya, baik. Ini saya tampilkan kembali. Jadi untuk mengajak itu ini ya, kita harus menjadi orang berpengaruh. Jadi kalau misalkan mindset, betul Bu, mindset itu memang sulit Bu, memangnya pekerjaan mudah, karena orang dari lahir mindsetnya udah sendiri-sendiri gitu ya. Kecuali nih kita punya cucu atau kita punya anak, dari kecil banget udah kita tanamkan yang namanya pilah sampah atau sadar akan sampahnya. Nah, sayangnya tidak terjadi pada generasi yang lebih senior, karena waktu itu kan bumi tidak segawat ini ya. Nah, bagaimana caranya mindset itu diubah? Ya kembali lagi, eh, pegang hatinya, jangan pegang pikirannya, pegang hatinya, ikat Hmm, hatinya, ikat hatinya. Entah bagaimana caranya, ibu lebih ngerti ya. Tapi kalau di kami, lakukan banyak hal untuk orang, lakukan dengan tulus gitu ya. Nanti orang itu akan mengikuti kita. Nah, baik. misalnya kalau dia sakit, kita ya kayak jualan deh Pak Juta ya, kita bujuk-bujuk gitu ya. Kita sering kirimin makanan kalau dia lagi sakit, atau kalau kita adalah kelebihan rezeki kita, ya kita bagi dia misalnya dengan kita ajak dia jalan-jalan atau ke restoran atau apalah ya, pokoknya yang menyenangkan hati, nanti hati akan terikat dan baik lagi caranya. Kak Andito, Terus, saya coba melihat dari sudut pandang lain nih. Contohnya ada boleh. teman yang bilang begini, worth it nggak sih segitunya kita melakukan sesuatu cuma agar dia berubah? Worth it, worth it, karena begini sih Pak Juta, dan Bapak Ibu ya, bagi saya mengajak orang itu tidak penting dia itu mau atau tidaknya mengikuti ya, yang penting kita sudah sampaikan.
Kalau Mendy nggak mengikuti tidak apa, kita jangan kecewa karena gini, jadilah edukator yang untuk masyarakat yang lebih luas begitu ya. Jadi saya juga sadar nih ketika saya jadi edukator komik, tadinya saya pikir kan, oh jadi gua harus ini ke tetangga dong. Enggak, ketika tetangga nggak mau dengerin, saya malah ke tempat lain gitu. Saya ke sekolah ini, saya ke kantor ini, saya bahkan audiensi dengan DPRD, saya audiensi dengan wali kota, ngomong-ngomongin gini aja ya, tentang seputar lingkungan. Ketika saya beritakan bahwa oh, saya sekarang gini-gini kegiatannya, orang yang tadinya nggak ngelirik jadi ngelirik gitu kan. Hmm, Jadi eh, jangan fokus di satu bidang lahan, tapi muter aja gitu, namanya usaha ya, muter aja. Nanti lahan yang kita tinggalin itu yang udah pernah kita garap tapi kurang subur akan menjadi subur dengan sendirinya lantaran kita menyuburkan lahan yang tempat lain. Jadi saya rasa ini akan what goes around comes around gitu. Jadi ya sudah pasti orang ini yang tadinya mungkin mencemooh kita atau memicingkan mata atas tindak tanduk kita terhadap lingkungan, lama-lama lambat laun juga akan luluh. Saya yakin seperti itu. Itu baik, akan takluk dengan namanya apa ya, dengan karya-karya kita. Jadi fokus aja Bu berkarya tanpa ini saya mau share, ini penting juga nih, ini dari foundernya Akom. Dia punya, namanya Pak Artomo ya. hmm, Partomo tuh punya prinsip disiplin diri. Itu diambil dari terminologi Jepang. Saya nggak tahu nama bahasa Jepangnya apa. Tapi dia bilang gini, Kaizen. tidak peduli apa kata orang, tapi saya akan tetap melakukan ini. Atau kalau Bu Ivan bilang dalam sajaknya, bila ada 1.000 orang, saya satu di antaranya. Bila ada 100 orang, saya satu di antaranya. Bila ada 10 orang, saya satu di antaranya. Bila cuma satu orang, maka itu adalah saya. Itu keren banget. Gitu sih Pak Juta. Baik, baik, luar biasa. Saya mencoba mengambil titik kesimpulannya bahwa dengan ketulusan hati kita, maka cepat lambat orang pun bisa tergugah. Bisa seperti itu ya. Baik. Betul Pak Juta. Oke, ini dari Ibu Tince. Mas Andi boleh minta presentasinya? Boleh Boleh. Nanti boleh Pak di Juta ya. ya, bisa dikirimkan. Nanti Ibu Tince bisa minta di grup, nanti kita sharingkan. Dari Ibu Restiana, Rendika di mana? Mungkin fotonya atau domisilinya ya? Tadi waktu tampilin foto, Domisili. oh domisili. Ya, saya kita bisa melalui forum ini. Mungkin si Andito dan Rendika ini saya butuhkan menyempurnakan program Agosman yang pernah juga saya sampaikan ke Pak Juta dan Bu Ipon. Karena ini sudah kami launching nanti hari Kamis rencana. Mereka minta diajukan untuk pilot project di RT kami. Tadi saya sudah japrian dengan Bu Dwi juga. Mungkin nanti atau besok pagi saya mungkin ada waktu ke diskusi sedikit dengan Andito dengan Rendika. Mungkin siapa tahu sudah ada masukan dari generasi-generasi yang wow 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 ini kan. Orang lain sibuk dengan yang lain, ini kok masih sibuk dengan sampah ya. Tapi saya juga nantang nih kepala daerah yang baru dilantik ini yang masih retret ini. Pernah nggak toh berpikir mereka bahwa mereka bisa 2 periode melalui sampah kan gitu ya. Kalau itu terjadi, saya yakin dia akan dipilih ulang oleh warganya karena melihat yang bersih itu pasti semua orang suka. Itu Pak Juta menurut saya. Melihat lingkungan yang hijau itu, melihat Lombok saya yang akhirnya sampai sekarang belum mati-mati, udah 3 meter tingginya Pak Juta, nggak bisa lagi Oh, ke atas. Saya miringkan, ditolongi sama apa itu pakai bambu. Sampai sekarang itu masih tontonan tetangga dan akan berbuah silakan diambil. Karena mm, itulah membuktikan bahwa ketika saya menanam satu pohon saja, bukan untuk saya saja. Lombok yang satu aja itu bisa dinikmati setidaknya yang tetangga kami yang dekat situ. Itu ya. Itu ingin saya buktikan ada ide apa sih mungkin berpikir lebih banyak akan lebih sempurna daripada kami sendiri. Tim kami sih sudah ada, tetapi saya lihat dari eh, paparan dari Andito tadi juga ada Rendika yang masih mau masuk ini akan mendapat
mendapat Sudut apa pandang ya, yang baru. mendapat tenaga baru lagi, semangat Hmm. baru lagi mungkin Pak Juta buat kita ini. Nah, menurut saya begitu Pak. Makanya nanti saya minta nomor teleponnya si ini, kalau si Andika kan sudah, si Andito kan sudah ada. Si ini si siapa tadi, Rendika ya? Iya, Nah, Rendika. Itu Pak Juta. baik. Nanti Ibu bisa japri ke Kak Andito untuk minta nomornya Rendika. Ya, kalau Andika Baik. berkenan, maka bisa kolaborasi. Iya, Baik. baik, baik. Makasih Baik, Ibu terima kasih. Resiana. Sama-sama. Ada yang bertanya nih, Kak Andito dari Ali. Untuk sampah 1 ton, berapa banyak biowas yang dibutuhkan? Oh, Pak Ali ya. Aduh, saya lupa. Ada kalau nggak salah Pak Juta boleh bantu saya jawab Pak Juta. Saya lupa Pak Juta. Baik. Kalau Biosnya berapa? 5 liter itu bisa untuk 3 ton. Jadi Oh, kalau 1 ton itu kira-kira 1,8 liter lah. Ya, iya. hitung-hitungannya kira-kira seperti itu. Iya Jadi, itu Pak Ali jawab. ya, karena kebutuhan biowas itu digunakan diencerkan. Setelah diencerkan, kita siram merata, sudah cukup nanti dia bisa langsung dipakai. Pupuk padatnya bisa langsung dipakai, media tanahnya bisa langsung dipakai. Oke, nah kira-kira teman-teman ada yang mau buka mic, boleh bisa bicara langsung, ingin memberi tanggapan atau ingin bertanya. Oke, ini ada lagi satu dari Dokter Liruta lagi. Dan yang terbaik yang sudah terbukti adalah memberi contoh dan memberi apa yang kita hasilkan dari pengelolaan sampah kita. Betul, kita memberi contoh dan memberi apa yang kita hasilkan. Jangan terlalu ribet, murah, dan mudah. Oke, sudah saya buktikan sejak 2014 bergelut dengan bank sampah, hasilnya hanya capek aja. Kan itu bergelut dengan bank sampah capek nggak? Maksudnya capek aja atau ada yang lain? Capek ya pasti capek. Eh, Ah. tapi kalau sama-sama nggak ngapa-ngapain juga capek ya. Jadi saya gini ya. Saya berpikir Rendika juga pasti juga punya ini. Dia ikut saya kemana-mana nih. Jadi capek ya Rendika ya. Nyetirin Kadito ke sana ke sini, ikut sana sini ya bergaul apa beramah tamah. Ya capek gitu. Angkat-angkat sampah, beresin sampah. Jadi all at once ya. Saya juga jadi ekuator. Ketika bank sampah saya juga angkat-angkat sampah, menghubungi off taker, ikut-ikut nyapu juga. Pada dasarnya ketika kita mencintai lingkungan itu ya sudahlah all out aja. Emang kenapa sih? Karena kan eh, kita tuh nggak minta hasilnya untuk kembali ke kita. Apa ya? Kita nggak minta sekarang deh hasilnya gitu kan. Mungkin ini untuk anak cucu kita ke depan, di kemudian hari. Itu aja yang kita pikirkan gitu. Mungkin kita juga nggak nikmatin apa sih efeknya pilah sampah saat ini gitu ya. Mungkin nanti akan terasa nanti kita sudah tidak ada di dunia ini. Berat ya jawabannya. Tapi itu tadi sama-sama capek Bu, sama-sama capek ya, dokter gitu ya. Tapi lebih capek, Ya, sama-sama capek mendingan kita aktif gitu. Sehat, aktif, Yang sehat. pa- ya, yang pasti Iya Bu. nggak jadi tersangka lagi karena tidak mengotori bumi. Kalau bumi bisa menangis dan menuntut kita, maka Andito tidak tersangka lagi. Bu Pasaribu udah 1,5 tahun tidak buang sampah ke TPA dan sudah menabung. Tabungannya sudah dibuka kemarin, banyak sekali sampah yang disiram biawos itu tiap hari terus selama 1,5 tahun itu ada 6 kali 1,5 meter ya. Itu ternyata banyak sekali. Mungkin akan saya tambahkan nanti apa itu berambut ya, berambut. Saya tambahkan ini lagi nanti bisa bagi-bagi nanti ini rencana saya hari Kamis itu kita mau bagi-bagi ini, bagi-bagi pada saat pencanangan pilot project Agosman, ajakan gerakan olah sampah mandiri, artinya mengolah sampah dari sumber sampah. Sumber sampah ini yang kita pilot projectnya adalah RT, berarti sumber sampah rumah tangga. Artinya semua sudah ada 20 orang volunteer dari 56 orang. Jadi mereka sudah mendesak jangan nunggu puasa, Bu. Ini sebelum puasa aja. Padahal saya baru pulang dari Jakarta tadi pagi. Nah, udah oke lah saya gituin tadi Bu Dwi saya japri Bu. Saya boleh nggak itu layar yang di belakangnya si Andito itu sama Pak Juta itu saya pakai juga untuk pencanangan Agosman.
ajakan gerakan olah sampah mandiri. Tadi salah satu dari tips dari Andito yaitu langkah-langkahnya itu harus kita punya pengaruh yaitu mengajak ya. Mengajak dalam arti bukan hanya ngajak-ajak gitu aja, harus langsung action. Artinya terbukti langkah itu mau sempurna atau tidak itu eh, bisa disempurnakan sambil berjalan juga sambil melihat hasilnya. Menurut saya eh, capek, capeknya, capeknya itu rasanya enak gitu ya. Rasanya walaupun ada sudut pandang mengatakan itu Pasar Ibu orang gila katanya. Saya bilang nggak apa-apa lah, gila kerja, gila untuk memperjuangkan bumi nggak apa-apa lah, bukan gila dalam stres, bukan, tidak ya. Jadi itu eh, tadi pertanyaan saya Pak Juta boleh ya itu atau Budi ya ada Budi di sini. Boleh nggak layar yang di belakangnya si Andika itu yang layar waktu HUT BIOS kita yang ketiga itu kita gunakan untuk kegiatan kita di Indonesia ya tentunya ya. Itu terutama ingin kami pakai besok ini hari Kamis sore untuk pencanangan Agusman di Kota Semarang. Itu Pak, jadi capek nggak? Kayaknya nggak capek-capek deh karena dilakukan dengan tulus hati. Gitu. Baik, baik, terima kasih. Saya waktu sharing sedikit, saya waktu ada kelas eh, filosofi Biawas Promik juga ada sempat sharing bahwa mencintai artinya kita mau merelakan sesuatu untuk yang lebih besar. Kalau kita tidak berani merelakan sesuatu, apakah itu tenaga kita, apakah itu waktu kita, berarti kita kurang memiliki rasa cinta. Karena kalau udah mencintai, mencintai lingkungan berarti harus ada sesuatu yang kita korbankan untuk lingkungan. Mencintai istri kita, mencintai suami kita, anak kita, pasti ada sesuatu yang kita korbankan untuk mereka. Ya, aku rela untuk tidak begini demi mereka. Aku rela melakukan ini, aku rela agak capek, aku rela agak ini demi mereka. Jadi pada saat kita seperti kata Kak Andito dengan sungguh-sungguh dengan memakai hati untuk melestarikan lingkungan kita, maka kita pasti akan melakukannya dengan rasa cinta. Baik, wah ini senang sekali malam hari ini itu sangat jos banget sharing dari Kak Andito. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Andito atas sharingnya pada malam hari ini. Nomor telepon Kak Andito juga sudah ada di obrolan. Ibu Bapak yang ingin kontak ke beliau bisa langsung. Nanti sesempatnya beliau juga bisa akan membalas chattingannya. Untuk sekedar informasi, untuk Biowo sendiri dibuat dengan menggunakan Promik. Pas ini juga ada program puasa dengan Promik transformasi 30 hari. Jadi ada paket-paketnya, ada paket detox 15 pieces yang 200 mililiter ataupun yang 1 liter. Harganya lagi khusus. Nanti Ibu Bapak bisa cari di tempat terdekat ataupun di website kausalestari.com. Dan ini hanya berlaku di bulan puasa ini saja. Jadi Ibu Bapak bisa manfaatkan ini, bisa untuk dikonsumsi dan juga bisa untuk membuat biowash seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Bapak. Malam ini merupakan malam yang penuh berkah bagi kita. Untuk pertemuan berikutnya, eh, itu bulan minggu depan itu sudah mulai bulan puasa. Maka tanggalnya akan dirubah untuk Zoom untuk khusus dari Kawasan Lestari itu akan ada perubahan harinya. Karena kalau hari biasa malam itu bisa saja ada tarawih ya atau ada acara, maka akan diadakan di hari Sabtu sore. Nanti jadwalnya akan diumumkan. Selain dari Sabtu itu mungkin ada acara khusus dari edukator-edukator yang lain. Oke, demikian acara Zoom kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Andito, kemudian kepada Ibu Bapak yang lain sudah hadir pada malam hari ini. Semoga acara ini bisa memberikan kita wawasan, bisa memberikan kita referensi agar kita bisa mengelola sampah dari rumah kita untuk dunia. Baik, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Kali semuanya.